Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifki Bayuri, NIM 2103131000130. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resum saya, yaitu tentang kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Kekeringan di sini didefinisikan secara umum oleh UN ISDR 2009 sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya berupa sebuah musim atau lebih, yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kegiatan, kelompok atau sektor lingkungan. Penyebab kekeringan di sini tidak hanya cahaya yang rendah, tetapi ada beberapa faktor lain yang berpengaruh, yang diantaranya faktor meteorologi. Faktor meteorologi di sini merupakan ekspresi perbedaan presipitasi dari kondisi normal untuk suatu periode tertentu. Karena itu bersifat spesifik sesuai dengan iklim normal di suatu wilayah. Yang kedua yaitu faktor hidrologi. Faktor hidrologi di sini yaitu faktor penjarahan hutan sehingga daerah tanggapan air menjadi lahan gundul. Hal ini menyebabkan bertambahnya koefisien runoff dan berkurangnya respon air ke dalam tanah. Yang ketiga yaitu faktor agronomi. Pola tanam sebagai salah satu dasar untuk perhitungan kebutuhan air, maka akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian air. Yang keempat, faktor prasarana sumber daya air. Meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi, air minum, industri, rumah tangga, dan berbagai keperluan lainnya. Yang kelima, faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum di sini adanya kekurangan kesadaran pada masyarakat ataupun aparat dan belum terlaksananya penegakan hukum secara tegas menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan konflik kekeringan, yaitu pencurian air. Yang keenam yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi di sini yaitu tingkat sosial ekonomi masyarakat di sekitar sumber air mempengaruhi tingkat partisipasi pelestarian sumber daya air dan lingkungannya. Jenis-jenis kekeringan. Yang pertama, kekeringan alamiah. Kekeringan alamiah di sini ada dua. Yang pertama ada kekeringan meteorologis. Kekeringan yang kedua yaitu kekeringan hidrologis. Kekeringan meteorologis di sini yaitu kekeringan yang berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim di suatu kawasan. Yang kedua yaitu kekeringan hidrologis. Kekeringan hidrologis di sini yaitu kekeringan yang berkaitan dengan kekurangan pasokan air, permukaan dan air tanah. Selanjutnya yaitu kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan sosial ekonomi yaitu kekeringan yang berkaitan dengan kondisi di mana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat terjadinya kekeringan meteorologi, hidrologi dan agronomi. Akibat perilaku manusia atau kekeringan antropogenik. Yang pertama, kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Yang kedua yaitu kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber air akibat perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu fisiologi, biokimia, dan molekuler. Respon fisiologi. Kekeringan dapat menurunkan fotosintesis disebabkan oleh penutupan stomata dan pengaruh metabolis. Respon biokimia. Respon biokimia di sini pada level seluler, membran sel seperti juga sistem membran mengalami perubahan di sisi secara dramatis dan membatasi fungsi organel, seperti halnya integritas sel sebagai respon terhadap cekaman air. Respon molekuler. Respon molekuler di sini terjadi perubahan dalam pola ekspresi pada tanaman yang mengalami kekeringan mulai dari gen yang produknya berperan dalam respon awal atau early respon genis. Yang terakhir yaitu respon adaptif. Respon adaptif di sini yaitu konsekuensi dari terjadinya perubahan ekspresi tersebut meliputi pembungaan awal dari penghambatan pertumbuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.